Assalamualaikum, ketemu lagi di channel YouTube Mami Yurizi. Nah teman-teman, hari ini saya mau buat kue sus krim yang crunchy yang enak banget ala Japanese style. Bikinnya pun sangat mudah dan rasanya benar-benar crunchy dan enak banget. Yuk teman-teman, ikutin saya terus ya. Nah, untuk bahan krimnya di sini ada susu cair dan di sini ada kuning telur. Selanjutnya ada gula pasir. Lalu di sini ada margarin atau butter. Ada vanili. Lalu di sini ada tepung terigu protein sedang. Dan jangan lupa untuk penambahnya whipping cream. Nah, pertama kita masukkan dulu kuning telurnya. Selanjutnya tambahkan gula pasir. Lalu kita aduk, kita ratakan seperti ini. Nah, sampai gulanya dan telurnya itu menyatu dan teksturnya halus ya teman-teman. Nah, kalau sudah halus seperti ini, kita tambahkan aja tepung terigunya. Selanjutnya kembali kita ratakan. Seperti ini kita ratakan. Kalau dia sudah halus seperti ini teksturnya, ini akan kita sisihkan dulu ya. Selanjutnya kita siapkan susu cair ke dalam panci seperti ini. Lalu tambahkan butter atau margarin, tambahkan vanili. Lalu di sini akan kita masak dengan api yang sedang aja, tapi jangan sampai mendidih ya teman-teman. Ini hanya untuk melarutkan butternya aja. Nah, kalau butternya sudah larut seperti ini, sekarang kita angkat. Nah, sekarang kita akan memasukkan ke dalam kuning telur ini, tapi sedikit demi sedikit ya teman-teman, supaya nanti telurnya itu tidak matang. Sambil kita aduk-aduk seperti ini. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita masukkan lagi susunya. Sambil terus kita aduk-aduk. Bisa kita masukkan semua. Setelah itu seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kembali akan kita saring ke dalam panci supaya tidak ada gumpalan yang menyisa atau kotoran yang menyisa seperti ini. Sekarang ini akan kita masak kembali dengan api yang kecil aja sambil kita aduk-aduk supaya dia itu teksturnya mengental. Nah, ini mudah sekali kental ya teman-teman. Jadi kita harus mengaduknya lebih cepat. Nah, lihat teman-teman, ini lihat krimnya sudah makin mengental seperti ini. Sekarang kalau sudah kental, kita angkat aja teman-teman. Dan kita pindahkan ke wadah seperti ini. Nah, seperti ini. Selanjutnya akan kita dinginkan dan kita masukkan ke dalam kulkas supaya krimnya dingin dan nanti akan kita campurkan dengan whipping creamnya. Nah, kita tutup seperti ini. Nah, selanjutnya kita siapkan whipping creamnya dan akan kita mixer sampai whipping creamnya itu benar-benar kaku ya teman-teman. Nah, tipnya supaya whipping cream kaku itu dia harus benar-benar dingin dari kulkas. Jadi jangan suhu ruangan ya teman-teman, nanti dia tidak akan kaku. Nah, seperti ini lihat, ini whipping creamnya sudah kaku seperti ini. Nanti akan kita masukkan dengan krim yang pertama kita buat nih, seperti ini. Ini krim pertama. Nah, kalau sudah kaku seperti ini, sekarang kita masukkan aja krim custardnya atau krim yang pertama kita buat tadi. Nah, ini tapi juga harus udah dingin ya teman-teman krimnya. Jadi jangan sampai masih hangat, nanti dia whipping creamnya itu meleleh. Kembali kita mixer, kita ratakan seperti ini. Dan ini krimnya itu benar-benar enak karena perpaduan whipping cream dan mustard cream. Nah, seperti ini teman-teman, kita ratakan. Kalau sudah tercampur semua, sekarang kita pindahkan ke kantong segitiga seperti ini. Nah,
ini kita masukkan. Setelah itu kita masukkan lagi ke dalam kulkas supaya krimnya itu benar-benar dingin dan makin enak. Nah, kita masukkan ya teman-teman ke dalam kantong seperti ini. Selanjutnya akan kita masukkan ke dalam kulkas supaya krimnya itu benar-benar enak dan dingin. Nah, seperti ini kita simpan ke dalam kulkas. Selanjutnya kita akan membuat step selanjutnya ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk bahan krankolinnya, di sini ada gula powder, ada margarin, dan ada tepung terigu protein sedang. Sekarang akan kita hancurkan dulu margarinnya ke dalam wadah seperti ini. Ini bisa kita tekan-tekan supaya margarinnya itu lembut ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kalau sudah rata, sekarang kita masukkan gula powdernya. Kembali kita ratakan sampai gula dan margarinnya itu tercampur rata. Nah, seperti ini kita aduk rata. Nah, kalau sudah halus seperti ini, sekarang kita tambahkan tepung terigunya. Kembali kita ratakan sampai semuanya tercampur dan teksturnya halus ya teman-teman. Nah, seperti ini kita aduk-aduk. Dan ini sudah halus, teksturnya sudah tercampur semua seperti ini. Sekarang kita masukkan ke dalam plastik segitiga. Kita masukkan seperti ini. Ini nanti untuk topping di atas kue susnya supaya kue susnya itu crunchy. Nah, seperti ini sekarang kita akan membuat atau mencetak kue susnya. Nah, selanjutnya untuk bahan susnya, di sini ada tepung terigu protein sedang, lalu ada air, ada margarin, lalu di sini ada telur ayam, dan ada baking powder. Nah, pertama kita siapkan panci dan kita masukkan air. Lalu kita tambahkan margarin dan kita masak sampai margarinnya mencair aja ya teman-teman. Sambil kita aduk-aduk supaya dia itu cepat mencairnya. Nah, seperti ini. Kita ratakan dan kalau sudah mencair seperti ini, sekarang kita kecilkan aja apinya. Lalu kita tambahkan tepung terigunya. Sambil kita aduk rata seperti ini sampai adonan itu kalis. Nah, seperti ini teman-teman, apinya itu sudah saya kecilkan paling kecil supaya dia itu tidak hangus. Nah, lihat teman-teman, ini adonan sudah menjadi kalis seperti ini. Sekarang akan kita keluarkan dan kita salin ke wadah seperti ini. Nah, selanjutnya di sini akan kita dinginkan dulu sampai dia itu hangat ya teman-teman, jangan panas. Nah, kalau sudah hangat seperti ini, sekarang akan kita tambahkan telurnya. Kita masukkan telur satu demi satu dulu ya. Lalu di sini kita mixer. Nah, seperti ini kita mixer sampai telurnya itu tercampur bersama adonan. Nah, kalau sudah tercampur seperti ini, kembali kita masukkan lagi satu buah lagi telurnya dan kita ratakan lagi menggunakan mixer. Selanjutnya jangan lupa kita tambahkan baking powdernya. Dan ini kita mixer sampai adonan tercampur dan adonan itu lembut. Nah, seperti ini. Adonan sudah tercampur seperti ini dan sudah halus. Sekarang bisa kita matikan mixernya. Selanjutnya di sini akan kita masukkan ke dalam kantong segitiga lagi seperti ini. Dan ini akan saya istirahatkan sebentar ke dalam kulkas kurang lebih 10 menit supaya nanti pada waktu dibentuk dia itu tidak gampang meleleh ya teman-teman. Nah, ini kita masukkan dulu ke dalam kulkas kurang lebih 10 menit.
Nah, selanjutnya kita akan cetak kue susnya di loyang yang sudah saya alasi dengan baking paper. Kalau nggak ada baking paper juga nggak apa-apa, karena dia tidak akan menempel. Nah, seperti ini. Jangan terlalu rendah ya teman-teman, karena nanti kalau rendah itu atau gepeng, nanti kue susnya pun tidak cantik, karena dia itu pun akan gepeng. Jadi kita tinggiin seperti ini. Selanjutnya di sini akan kita rapikan sedikit di atasnya dengan menggunakan tangan yang sudah kita basahi dengan air ya teman-teman. Jadi tangan kita basahi sedikit dengan air seperti ini dan kita rapikan di atasnya supaya untuk mudah membuat atau mengisi toppingnya di sini seperti ini. Nah, ini toppingnya kan seperti ini teman-teman, bisa kita tekan menggunakan tangan, perbantuannya seperti ini. Jadi kita tekan, kita putar seperti ini teman-teman. Nah, mudah sekali, kita tekan menggunakan tangan dan kita bentuk lagi seperti ini. Ingat teman-teman, cara membentuknya, tangan kita tetap kita basahi supaya dia itu tidak nempel di tangan. Fungsinya supaya apa? Ini biar nanti kue susnya itu tidak gepeng ke bawah, jadi bisa kita lonjongkan sedikit teman-teman. Nah, jadi nanti dia pada waktu dipanggang itu dia tetap naik ke atas dan kokoh. Nah, seperti ini. Sekarang akan kita panggang dengan oven yang sudah kita panaskan terlebih dahulu dengan api atas bawah. Pembakaran pertama atau step pertama dengan api 200 derajat Celcius kurang lebih 10 menit. Setelah itu apinya kita turunkan menjadi 180 derajat kurang lebih 15 menit. Atau sampai matang teman-teman. Pokoknya sesuai dengan oven di rumah masing-masing. Nah, ini dia, ini susnya udah jadi. Tuh lihat teman-teman, ini warnanya cantik banget dan crunchy banget di atasnya. Tuh lihat. Dan ini akan kita dinginkan terlebih dahulu. Nah teman-teman, ini susnya udah dingin seperti ini. Tuh lihat, di atasnya itu benar-benar crunchy banget. Dan ini akan kita isi dengan krim yang sudah kita buat tadi ya. Nah, seperti ini penampakannya atau bentuknya. Dia crunchy banget dan bisa kita bolongkan di sini atau di bawah atau bisa kita belah tengahnya. Nah, teman-teman, sekarang akan kita isi dengan krim yang sudah kita buat tadi. Di sini akan saya bolongkan. Saya akan bolongkan kira-kira di pinggir saja. Kita cari yang bagian empuknya, teman-teman. Nah, kita bolongkan di sini karena di sini empuk. Dan akan kita masukkan krimnya. Kita masukkan krim yang sudah dari kulkas tadi. Dan ini kita isi penuh ya teman-teman supaya rasanya makin enak. Nah, seperti ini. Dan yang ini akan saya belah tengahnya seperti ini. Dia itu kopong banget tuh, lihat teman-teman, kelihatan ya. Dan ini akan kita isi krimnya secukupnya, boleh penuh, boleh sedikit juga boleh. Tapi kalau penuh itu makin enak. Nah teman-teman, seperti ini kue susnya cantik banget. Yang ini saya belah seperti ini. Nah ya teman-teman, udah jadi ini kue sus ala Jepang ya. Jadi itu dia crunchy banget di atasnya. Dan ini itu awet banget crunchy-nya. Bisa kita masukkan ke dalam kulkas. Nah sekarang akan kita belah. Ini bener-bener keras banget tuh teman-teman tuh, karena saking crunchy-nya. Dan rasanya bener-bener enak banget. Akan kita lihat tekstur dalamnya seperti apa. Nah, lihat deh teman-teman, tuh lihat ini, wow, krimnya bener-bener lumer banget. Enak banget dan melimpah banget. Teman-teman wajib coba di rumah deh. Bikinnya pun mudah banget. Tipsnya itu cara pembakarannya. Pertama 200 derajat Celcius dengan 10 menit. Dan kedua kita turunkan apinya menjadi 180 derajat selama 15 menit atau sampai matang. Dan ini bisa kita masukkan ke dalam kulkas supaya tetap crunchy dan enak banget. Oke teman-teman, selamat mencoba di rumah ya. Terima kasih. Jangan lupa di like, di komen, juga di subscribe ya. Assalamualaikum.